Selamat pagi semuanya, semangat? Semangat pagi hari ini, amin? Amin. Bapak Ibu mungkin ada yang belum kenal saya, jadi izinkan saya kenalan dulu ya. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Ya, beberapa orang kadang-kadang suka kepleset ya, panggil saya Joshua Iwan Yahudi, saudara ya. Padahal saya orang Jawa. Bahkan ada yang keplesetnya jauh banget, ada yang bilang gini, Joshua Iman Yahudi. Wah, pada iman saya kepada Yesus Kristus, dibilangnya Yahudi ya. Nah, supaya nggak bingung, susah panggil saya kalau ketemu entah di mana, Bapak Ibu Anda papasan dengan saya. Wah, ingat wajahnya. Nah, panggil saja Iwan Bapak Ibu ya. Iwan artinya inilah pria menawan ya. Asik. Saya datang dengan istri dan anak saya. Nah, ini istri anak saya Bapak Ibu ya. Anak saya aktif banget. Ditunggu 14 tahun Bapak Ibu ya. Dengan semua cara nggak dapat. Lalu Tuhan kasih mujizat dengan normal anak ini hadir di tengah-tengah kami. Nah, tapi hari ini saya nggak cerita tentang 14 tahun bagaimana ceritanya ya, kapan-kapan aja kalau pas momennya tepat. Nah, hari ini saya akan berkhotbah agak berbeda dari yang biasanya saya lakukan Bapak Ibu. Hari ini kita akan agak belajar gitu ya. Ayatnya tidak banyak, kita cuma baca 3 ayat saja Bapak Ibu hari ini. Tapi saya pengen Anda memunculkan energi dan state itu kayak mode gitu ya, posisi gitu ya. State-nya itu state orang yang haus dan lapar untuk pengen tahu kebenarannya itu apa sih, penasaran gitu ya, ingin belajar lebih lagi. Siap Bapak Ibu Saudara ya? Coba angkat tangan kanannya 5 jari begini, 1, 2, 3, 5 jari semua. Lalu hitungan ketiga saya minta Anda agak kenceng tepuk pundak orang di kiri kanannya dan bilang gini, semangat, 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 semangat gitu ya. 1, 2, 3, agak kencengan gitu ya, semangat, semangat, semangat. Nah, kalau orang di sebelahnya ditepuk tidak bergerak, kemungkinan dia sedang masuk dalam keadaan yang sangat dalam ya. Tolong diguncang supaya balik lagi. Oke, mari kita baca ayatnya di Mazmur pasal ke-1 ayat 1 sampai 3. Kita akan lihat Bapak Ibu, kita akan cermati ayat-ayatnya satu persatu gitu ya. Tapi kita baca dulu ayat 1 sampai 3. Habis itu kita akan cermati beberapa hal ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Ini ayat yang udah sering banget kita baca. Anda mungkin udah kesekian kalinya mendengar ayat ini, tapi mari coba kita perhatikan lebih detail, oke ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua berikutnya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lalu ayat ketiga, wah ini ayat favorit nih biasanya ya, selalu diingat-ingat gitu ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, ini kalimat terakhir ini mantap banget. Nah, mari kita lihat ayat 1 Bapak Ibu ya. 3 ayat ya, hari ini kita cuma belajar 3 ayat. Nah, mari kita lihat ayat yang pertama lebih dahulu Bapak Ibu. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah, kenapa ya kok ayat ini bilang gini, berbahagialah kalau kamu itu tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Nah, kata berbahagia di sini Bapak Ibu sebenarnya adalah diberkatilah engkau gitu ya. Kalau dalam kalimat lainnya itu diberkatilah engkau kalau kamu bukan termasuk orang-orang yang seperti ini. Tetapi kata diberkatilah engkau di sini artinya bukan dikasih sesuatu gitu ya, bukan sebuah peristiwa, bukan sebuah kejadian ketika kita menerima sesuatu. Nah, banyak orang kalau dengar kata diberkatilah engkau, langsung dalam kepalanya berpikir, wah aku pengen mobil baru. Kalau aku melakukan ini, aku akan dapat mobil baru itu. Wah aku pengen ini, wah aku pengen itu. Berarti kalau aku tidak termasuk golongan ini, Tuhan akan memberikan itu kepada saya. Bukan gitu artinya. Maksudnya diberkatilah engkau di sini artinya adalah begini Bapak Ibu. Kalau kita tidak termasuk 3 jenis orang di sini, tidak termasuk golongan yang dikatakan di 3 jenis orang ini, maka kita itu di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, kita adalah orang yang berada di dalam wilayah atau zona atau keadaan Tuhan itu, kalau bahasa orang ini ya, sepupu saudara tiri kita itu, Tuhan itu ridho sama kita gitu ya. Nah itu bahasanya lebih dapat gitu ya. Artinya apa? Tuhan itu berkenan sama kita. Tuhan itu menganggap kita itu orang yang layak untuk diberkati.
Nah, kurang lebih kayak kalimatnya itu seperti itu. Jadi bukan berarti langsung dikasih apa yang kita pengen, tetapi di mata Tuhan kalau kita tidak termasuk 3 orang ini, Tuhan itu menganggap kita layak untuk menerima berkat dari Dia. Nah, nanti kita akan bahas kenapa kok berkatnya kadang-kadang tidak seperti yang kita pengen. Tetapi saudara harus tahu, kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, itu benar-benar berkat. Tapi kalau itu tidak datang dari Tuhan, walaupun bentuknya seolah-olah seperti berkat, tapi itu bisa menjadi kutuk. Sesuatu yang tidak datang dari Tuhan, walaupun itu baik bentuknya, tetap itu bukan berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara harus nangkep mindset ini dulu. Karena banyak orang Kristen selalu berpikir yang namanya berkat itu adalah seperti yang dia ingin. Kalau aku lagi butuh duit sejumlah ini untuk aku pengen beli ini, Tuhan kasih, wah itu baru berkat. Nah, kadang-kadang ketika kita menerima uang itu, kita berpikir Tuhan memberkati, padahal belum tentu. Bapak Ibu Saudara, kalau cuma sekedar materi, kepopularitas, kekuasaan, posisi, itu iblis juga bisa memberikan buat kita, Bapak Ibu. Makanya kalau Anda pernah ingat, Tuhan Yesus kan pernah dicobai ya. Lalu kemudian Yesus waktu dicobai, iblis kan bilang begini, sembahlah aku, kalau kamu menyembah aku, nanti semua ini, wah dia tunjukkan semua kerajaan di dunia, dengan semua kehebatannya, semua ini akan aku berikan kepadamu. Karena dia ada kalimatnya begini bunyinya, karena semua ini diserahkan kepada aku. Oh, artinya apa Bapak Ibu? Artinya iblis itu memegang kekuasaan atas dunia ini. Sehingga dia bisa memberikan hal-hal yang ada di dunia ini untuk kita. Nah, banyak orang berpikir dikasih sesuatu yang dia pengen itu pasti berkat, belum tentu. Kalau itu datangnya bukan dari Tuhan, walaupun kelihatannya baik, itu bisa menjadi kutuk. Nah, makanya banyak orang kadang-kadang Bapak Ibu ya, dulu waktu keuangannya masih sulit, masih berjuang gitu ya. Wah, baik-baik aja dia cinta Tuhan, pelayanan dan sebagainya. Tapi begitu keuangannya sudah jauh lebih baik, jauh lebih melimpah, kok anehnya dia malah tinggalkan Tuhan. Nah, jadi itu berkat atau kutuk sebenarnya tambahan uang itu. Ya nggak apa-apa lah Pak, yang penting kan duitnya banyak. Nah itu masalahnya. Anda selalu menganggap yang namanya berkat itu adalah ya yang itu semua gitu. Padahal di mata Tuhan namanya favor, perkenanan, layak diberkati. Belum tentu sesuai yang kita pengen karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Nah, kalau kita tidak tergolong dalam 3 jenis orang itu, kita tuh masuk wilayah zona Tuhan itu menganggap kita layak untuk diberkati. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya orang yang ada di zona diberkati, walaupun hidupnya jungkir balik mengalami berbagai hal yang kadang-kadang tidak diinginkan, pada akhirnya, pada ujungnya Tuhan membawa dia kepada berkat yang dari Tuhan. Saudara nangkep maksud saya enggak? Jadi kalau kita ada di zona diberkati, itu jangan khawatir. Artinya gini loh Bapak Ibu, Anda bisa gagal, Anda bisa ngalamin sesuatu yang gak enak, ada orang bisa menyakiti Anda, bahkan menjegal Anda, tapi di mata Tuhan Anda layak diberkati. Sehingga ujungnya Tuhan akan bawa Anda kepada situasi berakhir dengan kebaikan. Kan itu kan Roma 8 ayat 28 kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk kemalanganmu, kegagalanmu, kesialanmu, pencobaan dan ujian yang kau hadapi, Tuhan turut bekerja. Kenapa? Karena Anda dipandang layak untuk diberkati. Saudara nangkep maksud saya? Nah beda kalau saudara menjadi 3 jenis orang tadi, di mata Tuhan, wah ini orang fasik, ini orang gak layak untuk diberkati. Sehingga walaupun dia menerima hal-hal yang kelihatannya baik di dunia ini, tapi pada ujungnya hidupnya jauh dari Tuhan, di mata Tuhan tidak layak untuk diberkati. Itu sebabnya ujung akhir hidup orang-orang seperti ini ditulis di Mazmur 73. Anda baca Bapak Ibu, saya nggak buka banyak ayat ya, tapi saya sebutkan ayat-ayatnya, saya berharap saudara penasaran lalu saudara nanti baca sendiri di rumah. Di Mazmur 73 dikatakan di hari Tuhan nanti orang-orang ini dia akan menerima balasan yang setimpal. Makanya di Mazmur 37 dan Mazmur 73 itu kebalik tuh, 37 sama 73. Jadi kalau saudara baca Mazmur 37 itu Daud isinya dia ngomong begini, kenapa ya orang fasik, orang jahat kok hidupnya enak? Kok apa yang dilakukan berhasil? Kok dia bisa gini kelihatannya nggak ada balasan yang setimpal, itu Mazmur 37. Nah kalau saudara baca Mazmur 73 kebalikannya angkanya, di situ jawabannya Tuhan. Memang waktu di dunia ini kelihatannya mereka baik-baik aja,
tapi waktu engkau melihatnya dari hari Tuhan, sudut pandang hari Tuhan, kamu akan melihat betapa mengerikannya balasan yang mereka terima nanti. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Jangan iri dengan orang-orang yang fasik tapi melakukannya jauh dari Tuhan. Sementara saudara mungkin menjalani kehidupan yang berjuang dan struggle, tapi di mata Tuhan saudara layak diberkati, maka Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, ujungnya untuk mendatangkan hal-hal yang baik bagi saudara yang mengasihi Dia. Nah, ini poin pertama nih yang kita pelajari dari kata berbahagialah. Saya nggak tahu kita bisa nyampe nggak ya ke ayat ketiga ya Bapak Ibu ya, karena ini udah 10 menit saya. Ya. Nah, mari kita lihat lagi ayat pertama ya, Mazmur 1 ayat 1. Ya. Jadi kita menguliti ayat hari ini judulnya Bapak Ibu ya. Berbahagialah orang yang tadi yang saya maksud itu ya, maksudnya diberkatilah ya. Nah, siapa yang layak, dipandang layak oleh Tuhan untuk menerima berkat? Siapa yang dikatakan oleh Tuhan itu berbahagialah, diberkatilah engkau? Yaitu adalah orang yang tidak, satu, berjalan menurut nasihat orang fasik, dua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara kalau baca ayat ini sadar nggak sih bahwa ada tiga bagian gitu ya? Mendengar nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan yang ketiga adalah duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya adalah tahapan, ada 3 tahap. Nah saya akan bahas yang pencemooh dulu, yang paling ujung. Yang dimaksud pencemooh ini siapa? Rupanya kalau saudara sering baca di Amsal, ya kitab Amsal, kata pencemooh ini sering dipakai untuk menggambarkan orang yang begini loh. Merasa dirinya udah paling benar, nggak bisa terima pendapat orang lain, nggak bisa terima nasihat orang lain, pokoknya saya yang paling benar, terus suka mencela orang lain, terutama orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara pernah nggak punya kenalan model kayak gitu? Saya ada tuh, orang kayak gitu. Tiap kali ketemu, dia selalu ngomong gini, Tuhan itu nggak ada. Tahu dari mana kamu Tuhan nggak ada? Tahu dari mana kamu Tuhan ada? Malah dibalikin saudara. Ya. Terus habis itu, ngajak debat gitu tiap kali kita kasih ini. Nggak bisa. Pokoknya susah banget ini orang merasa dirinya itu yang paling benar, paling tahu segala-galanya. Dia bahkan bisa, memprediksi Indonesia itu nanti gini. Luar biasa banget, dia udah kayak Tuhan saudara. Ya. Dan yang paling nyebelin dari orang-orang ini adalah suka mencemooh. Jadi artinya kalau kita doa gitu, ngapain kamu doa? Kamu tuh doa sama siapa? Ya. Misalkan dia lagi traktir, diajak bayarin makan gitu ya. Kan sebelum makan kita berdoa gitu. Ngapain kamu berdoa? Kamu doa sama siapa? Ya doa sama Tuhan, aku bersyukur. Gua yang traktir lu, kenapa lu doa sama Tuhan? Lu harusnya doa sama aku dong, aku yang bayarin kamu makan. Nyebelin ya saudara ya. Nah, jadi kadang-kadang orang ke gereja dicemooh, orang cinta Tuhan dicemooh, ngapain kamu gini-gini? Pencemooh. Merasa paling benar, apa yang dia yakini paling benar, dia mencemooh orang lain, terutama orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara, kalau menurut ayat ini, orang tuh nggak langsung jadi kayak gitu. Ada 3 tahap. Nah, tahap yang pertama kalau kita baca adalah berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi rupanya saudara, orang tuh nggak langsung kucluk-kucluk menghina-hina Tuhan, menghina-hina orang yang berdoa pada Tuhan. Nggak gitu, rupanya pertama kali orang tuh kok bisa jadi kayak gitu, awalnya adalah mendengar nasihat orang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada hal-hal yang bertentangan melawan Tuhan dan dia pikir benar. Saudara, hati-hati karena hari ini nasihat itu kita nggak minta aja orang memberi nasihat, betul atau betul? Ya, banyak orang kepo nggak hari ini? Ya, aku lihat hidupmu ini susah ya. Nih saya kasih nasihat ya. Siapa yang bilang susah? Aku mah biasa-biasa aja. Enggak, kamu kelihatan susah. Kamu kurus begini. Ini pembicaranya susah banget nih kayaknya. Karena kayaknya nggak meyakinkan. Padahal saya baik-baik aja. Tapi dikasih, ini saya kasih nasihat ya. Kamu tuh jangan banyak pelayanan. Yang bikin kamu kurus nih, kamu terlalu banyak pelayanan. Udahlah, kamu ngapain sih kamu layani jiwa-jiwa? Nasihat nih. Nah sekarang nih anak-anak muda nih, di sini saya lihat banyak yang muda ya. Saya kayaknya paling muda di sini umurnya ya. Nah
Saya lihat nih banyak anak-anak muda sekarang, zaman-zaman sekarang ya nasihat-nasihatnya, wih dahsyat saudara. Kalau mau nikah, dicoba dulu hidup bersama 2 tahun, 3 tahun. Ya, nanti kamu akan kenali dia, kamu akan tahu dia dan sebagainya bla bla bla. Sehingga kamu nikah itu enggak beli kucing dalam karung. Ya memang saya enggak nikah sama kucing. Nah, ini nasihat kelihatannya bijaksana loh saudara ya. Tapi saudara harus tahu bahwa itu nasihat bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak peduli serasional dan sebagus apapun nasihat, jika itu bertentangan dengan firman Tuhan, bahaya. Banyak orang menilai bagus tidak bagusnya nasihat itu dari rasional atau enggak. Make sense enggak? Masuk akal enggak? Logis enggak? Saudara saya beritahu, ada yang namanya logika, ada yang namanya teologika. Ada yang namanya logis, ada yang namanya teologis. Hal-hal tertentu yang datang dari Tuhan tidak bisa dipahami secara logis saja. Tapi waktu engkau memandang dari sudut pandang teo, jadi teo itu artinya Tuhan saudara. Teologis itu artinya ya kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, itu baru logis. Pantesan Tuhan suruh gitu ya, baru make sense. Tapi kalau engkau cabut teonya, cuman pakai logis saja, hal-hal yang datang dari firman Tuhan, kadang-kadang enggak logis menurut Anda. Nah ini bahaya nih. Saudara, hari-hari ini kalau kita lihat media sosial ya, YouTube, TikTok, Instagram, orang-orang bijak kan muncul semua ya saudara ya. Wah pada ngomong begini, begitu, wah saya tuh suka bingung saudara kalau liatin ya. Anak saya pernah satu kali bengkak gitu ya, entah digigit apa, bengkak di tangannya besar gitu ya. Terus saya posting di story Instagram, saya tanya, kalau kayak gini enaknya diapain ya? Terus ada orang yang bilang gini, dikompres air dingin. Wah, kompres air dingin. Lalu ada yang bilang gini, dikompres air panas. Jadi yang benar dingin atau panas? Semua benar. Bingung nggak saudara? Nah, ini nasihat-nasihat ini kalau kita nggak filter dengan baik-baik, kelihatannya masuk akal, tapi itu bertentangan dengan firman. Saudara, awalnya itu datang dari mana? Nasihat orang fasik. Nasihat yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Saya mau garis bawahi sekali lagi begini Bapak Ibu. Tidak peduli sebagus dan serasional apa yang Anda dengar dari nasihat seseorang. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, jauhkanlah dirimu dari nasihat itu. Ya, kadang-kadang kalau dalam pernikahan ya, temen tuh suka bilang ini, kamu jangan mau digituin, hajar balik aja. Wih, hati-hati loh saudara ya. Doa dulu, tanya Tuhan dulu, baca Alkitab dulu, jika perlu datangi kakak rohani, pembimbing rohani, pemimpin rohani, tanya, menurut firman Tuhan kalau saya lagi diginiin, saya mesti ngapain? Saudara mesti tanya. Karena kalau Anda dengar nasihat-nasihat orang fasik, saudara pernah enggak di mall lagi jalan, terus biasanya ada yang suka pakai baju biru ya, terus dia organisasi yang gambarnya panda itu loh logonya. Anda pernah enggak di mall mereka lagi kumpulin donasi gitu ya. Nah biasanya mereka sukanya mengincar orang-orang yang menatap mata mereka. Ya, jadi kalau mereka lagi gini, kadang-kadang mereka gini, halo kak, supaya Anda menatap dia. Kayaknya ada volunteernya nih di sini nih. Ya, nah biasanya kita kan dihalo-haloin kan langsung lihat, begitu kita lihat dia, jreng, kak 5 menit aja kak, 5 menit aja ya ngobrol ya. Nah saudara, dia mulai ngomong kan, ding. Nah waktu Anda dengerin nih, saudara, tanpa sadar saudara diajak untuk berjalan menuju ke booth-nya dia. Saudara ada yang pernah ngalamin kayak gini ya? Anda sambil dengerin nasihat dia, ya ini kondisi dunia udah kayak gini, kita butuh dana yang banyak ini. Saudara pertamanya dengerin, begitu saudara dengerin, saudara tidak sadar sedang diajak berjalan. Nah ini berdiri di jalan si yayasan itu. Diajak berjalan, sampai akhirnya Anda duduk di booth-nya, nah duduk bersama kumpulan mereka. Kalau udah kayak gitu, biasanya ujungnya Anda donasi. Karena udah duduk ya nggak enak ya. Nah makanya kalau saya lagi nggak pengen donasi, halo kak, makasih ya, lewat langsung. Ini kok saya jadi ngasih tips and trick untuk menghindari donasi ya? Bukan itu maksud saya. Ya ini cuma contoh gitu ya. Contohnya adalah gini saudara, waktu pertama kali Anda belum berdiri di jalan orang yang nggak benar itu, Anda baru dengerin nasihatnya. Tapi Anda pikir bagus ya,
benar juga ya, masuk akal ya. Tanpa sadar Anda mulai yang kedua, boleh dimunculkan ayatnya lagi. Berdiri di jalan orang berdosa. Tadinya Anda baru dengerin nasihatnya, bagus ya, make sense ya. Anda mulai lakukan. Anda mulai lakukan terus menerus, lama-lama Anda berdiri di jalan orang gak benar itu. Maksudnya berdiri di jalan orang gak benar itu apa? Itu gaya hidup Anda, itu jalan hidup Anda. That is your way, itu jalan hidup Anda. Awalnya saudara cuma dikasih nasihat, mau dapat side income gak? Uang tambahan, pendapatan tambahan, mau. Oh ini gampang ya, cuman gini-gini doang. Ternyata saudara diajarin untuk jadi bandar judi online. Ya. Gampang gini ya, cuman ini kok spend waktunya nggak banyak. Sudah dengerin nasihatnya, saudara lakukan, lama-lama sudah berdiri di jalan sebagai bandar judi online. Tadinya cuma dengerin nasihat kayaknya menarik, begitu dilakukan, saudara sudah ada di dalamnya. Saudara ada di dalamnya terus menerus, saudara lakukan terus menerus. Jadilah saudara duduk di kumpulan pencemooh. Lama-lama saudara lihat orang yang kerjanya jujur, kasihan ya. Udah banting tulang, banting istri, semua dibanting. Ya dapat duit cuma segitu. Mending kayak saya, ya duduk-duduk ini apa duit banyak. Lama-lama mencemooh orang. Saudara sering gak kayak gitu? Jumpai orang-orang seperti itu. Nah, orang Kristen bisa terjebak kayak gitu. Tadinya mereka masuk dalam golongan diberkatilah engkau. Tetapi karena mendengar nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, bahkan duduk dalam kumpulan. Kalau udah duduk dalam kumpulan itu namanya udah komsel, saudara. Ya, udah bikin komsel berarti ya. Kalau di sini namanya apa, Van? Cool ya kalau di sini namanya. Nah ya, tadinya bukan bagian, cuman denger nasihat aja. Abis itu ngikut-ngikut. Abis itu bikin cool, saudara. Ya. Nah macam-macam ini coolnya, ada cool perselingkuhan, ada cool judi online, ada cool sabu-sabu, wah macam-macam, bukan sabu-sabu yang celup-celup itu ya, macam-macam. Nah ini ayat 1 saudara. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa berpindah dari zona dipandang layak menerima berkat Tuhan. Anda nggak sadar tiba-tiba Anda sudah ada di kumpulan pencemooh yang di Mazmur 7:3 dikatakan di hari Tuhan mereka akan mendapatkan balasannya. Sekarang ayat kedua, saya masih punya waktu sebentar. Ya. Ayat kedua ya, tetapi, jadi yang diberkati Tuhan itu yang seperti apa? Yang ini nih nomor 2, yang tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya itu artinya apa saudara? Passionate, excited. Jadi kalau menggali kebenaran firman Tuhan, excited. Makanya saudara saya dorong nih jemaat Ikon. Waktu sesi firman Tuhan, ayo dong munculkan energi excited. Semangat gitu loh saudara, ya firman Tuhan semangat gitu ya, kayak mau makan pembicaranya gitu loh saudara. Wah itu pembicara akan langsung, ini jemaat antusias. Nih saya beritahu saudara gini ya, ini rahasia dapur ya, saya cuma cerita di GBI Ikon doang. GBI yang lain pun enggak saudara, cuma yang belakangnya Ikon. Ini saya cerita rahasia dapur. Nih saudara, kadang-kadang saudara pernah ngerasa gak sih, hari ini khotbahnya kok bagus banget ya. Hari ini kok suasana ibadah tuh kok dapet banget gitu ya. Terus satu kali saudara datang kebaktian tuh berasa kayak, kok hari ini garing banget ya. Saudara tahu nggak? 50% itu yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah yang melayani 50%. Siapa yang khotbah, siapa yang melayani ya. Ya tentu 100% karena Tuhan, tapi ya kita nggak ngomong itu ya. Kita ngomong teknisnya nih. 50% karena yang melayani. Tapi 50%-nya saudara tergantung siapa? Yang dilayani. Saya ini khotbah udah nggak tahu berapa ribu kali saudara. Saya pernah mengkhotbahkan khotbah yang sama, ayatnya sama, leluconnya sama, power statement-nya sama, durasinya sama, di gereja yang beda-beda. Di gereja A itu bisa antusias, dapat banget hadirat Tuhan, terasa orang di jamaah Tuhan. Di gereja B, C, D kadang-kadang bisa garing banget sampai saya pulang-pulang itu pengen tidur. Lelah sekali gitu saudara. Aduh saya kayak habis digebukin berapa ribu orang gitu ya. Padahal khotbahnya sama, ayatnya semuanya sama. Nah yang membedakan apa? Orang yang mendengarkan antusias. Mereka kesukaannya itu firman. Jadi kita itu dijamah oleh firman bukan karena yang khotbah sebenarnya. Kita tuh dijamah oleh firman karena kehausan hati kita terhadap firman saudara. Bahkan kadang-kadang pengkhotbah yang biasa-biasa saja, tapi kalau yang dengerin excited, itu pengkhotbah kelihatan diurapi banget.
Ih, bener saudara. Ya. Loh kalau yang dengerin tuh, amin, semangat, antusias. Itu yang khotbah cuman, Tuhan Yesus baik saudara, amin. Dia kan biasa aja ya cuman ngomong Tuhan Yesus baik, tapi yang dengerin semangat. Wih kelihatannya hadirat Tuhan terasa. Itu penting saudara. Jadi kadang-kadang kenapa firman Tuhan itu kok tampak tidak berkuasa. Bukan firmannya tidak berkuasa, tapi karena kita sudah tidak meresponi duluan. Kita menutup pintu dulu terhadap firman. Sama kayak gini loh saudara. Saudara pernah gak sih ngobrol di kafe atau di mana sama temen, saudara baru cerita, aku ada cerita. Terus dia semangat banget, apa, gitu. Saudara kan makin excited ya. Saudara keluarkan semua rahasia yang tadinya gak mau diceritakan kan. Gara-gara dia semangat. Saudara nangkep maksud saya gak? Tapi kalau saudara gini, tahu gak aku ada cerita. Lu cerita lagi, ya udah cerita. Tapi dia sambil WhatsAppan. Tadinya pengen ceritain rahasia yang seru-seru jadi malas kan saudara kan. Nah itu, kadang-kadang firmannya sama, tapi kalau hati saudara kesukaannya adalah firman, saudara excited dengan firman, itu firman akan banjir lebih dari apa yang saudara expect. Saudara pikir kata-kata Tuhan Yesus baik ya gitu aja, tapi waktu hati Anda meresponi dan begitu semangat, itu bisa powernya 2 kali, 3 kali, 4 kali lebih besar. Kata-kata yang sama, Tuhan Yesus itu baik. Nah orang-orang yang layak menerima berkat, itu orang yang kayak gitu. Excited dengan firman. Makanya saudara mulai minggu ini kan udah tinggal 3 menit lagi saya khotbahnya ya. Berarti mulai minggu depan saudara, siapapun yang berkhotbah di depan, saudara langsung begini. Gitu saudara. Wah, nanti 30 menit firman itu akan kayak untuk seminggu hidup saudara itu akan powerful sekali. Amin saudara. Yes, jadi tinggal sisa 2 menit 46 detik, tolong yang semangat gitu ya, tinggal sisa 2 menit ini ya. Lanjut ayat kedua, kayaknya ayat ketiga gak akan sampai, tapi saya selesaikan di ayat yang kedua ya. Dua dulu. Kesukaannya firman ayat kedua, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara bukan cuma excited, tapi saudara mesti setiap hari itu memikir, yang dibilang tadi itu loh ya, apa ya itu maksudnya ya. Saudara merenungkan terus. Orang yang merenungkan firman Tuhan terus menerus, waktu ada nasihat orang fasik, dia akan langsung bisa bedain, ini gak benar. Kenapa? Karena firman terus membentengi pikirannya. Saudara, taunya uang palsu itu bagaimana? Kalau saudara dikasih uang palsu, saudara pegang, kenapa saudara bisa tahu bahwa itu palsu? Karena saudara sudah sering pegang dan lihat yang asli. Kalau saudara nggak pernah lihat barang asli yang namanya duit itu kayak apa, saudara dikasih duit palsu, saudara pikir itu asli. Kalau saya nggak pernah ketemu sama sekali sama Pastor Ivan, belum pernah ketemu sama sekali, kenalannya juga belum, ketemu muka dengan muka belum, lihat fotonya juga belum pernah sama sekali. Terus tiba-tiba orang datang di rumah saya, dia ngaku, nama saya Stefanus Yordan, saya bisa percaya loh saudara. Tapi karena saya udah berkali-kali ketemu dengan Pastor Ivan, kalau satu kali ada orang datang ngaku-ngaku, saya Stefanus Yordan, saya ini gembala GBI Ikon, saya bilang gitu. Saya tahu siapa Stefanus Yordan yang asli, jauh lebih ganteng daripada kamu, asik, kan gitu ya saudara. Saudara, kenapa banyak orang terjebak dalam nasihat orang fasik, karena nasihat orang fasik seringkali terdengar baik dan bijaksana. Tapi karena dia nggak tahu asli kebenaran firman Tuhan itu apa, jadi begitu ada yang palsu kelihatannya asli, dia tertipu. Tapi kalau sudah merenungkan firman siang dan malam terus gitu ya, begitu ada nasihat orang fasik, saudara langsung tahu ini nggak benar. Itu yang mempertahankan hidup saudara tetap ada di zona diberkatilah engkau. Apapun yang terjadi dalam hidupmu naik dan turun, ujungnya Tuhan membawa engkau kepada kemenangan. Karena engkau ada di zona diberkati. Tapi kuncinya apa? Jangan mau dibawa diseret kepada zona balasan yang setimpal. Makanya bentengi, excited dengan firman, renungkan terus setiap hari, pikirkan, pertanyakan, renungkan, gali lagi. Nanti begitu ada nasihat orang fasik, saudara langsung tahu ini palsu, ini gak benar. Dengan seperti itulah saudara, engkau terus berjalan hidup sebagai orang yang diberkati. Tinggal 8 detik ayat 3 kita baca aja. Ya. Saya ini orangnya presisi banget saudara ya, kalau molor tuh gak enak saya. Asik, undang saya sering-sering ya, saya gak suka molor saudara khotbahnya.
Ya seperti pohon. Nah, orang yang di zona diberkati itu seperti apa? Ya seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musim. Ingat saudara, menghasilkan buah itu memang ada musimnya. Berarti ada musim tidak berbuah. Tapi orang yang diberkati Tuhan, waktu musim berbuah, dia pasti menghasilkan buah. Tapi kalau lagi musim gak berbuah gimana? Dia tidak layu daunnya. Walaupun belum bisa keluarin buah, tapi dia gak kering. Tunggu sampai nanti musimnya berbuah, dia berbuah lagi. Enggak pernah kering, saudara. Itu orang yang berada dalam wilayah berkat Tuhan. Dan yang terakhir adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya apa, saudara? Apa yang ingin keluar dari hidupmu yang Tuhan tetapkan tidak mungkin gagal. Kalau Tuhan sudah tetapkan kamu menjadi A, kamu akan menghasilkan buah B, kamu akan menjadi seperti si C, kamu akan seperti ini, tidak mungkin gagal. Rancangan Tuhan pasti terjadi. Sepanjang saudara hidup di zona yang diberkati Tuhan tadi. Jangan masuk golongan 3 orang tadi. Mau saudara? Yes. Mulai minggu depan ya, kita excited dengan firman Tuhan ya. Bilang sama kiri kanannya dengan wajah menyala-nyala, semangat untuk firman. Bilang 1, 2, 3 ya. Semangat untuk firman. Yes, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan kami bahwa Tuhan, Engkau tidak ingkar janji kepada kami, Engkau memelihara hidup kami. Tapi kami mau terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau mendengar nasihat orang fasik, kami tidak mau berdiri di jalan orang berdosa. Kami bahkan tidak mau ikut duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kami mau bersama-sama dengan Tuhan melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Mari Tuhan tuntun kami sepanjang minggu ini. Biarlah firman yang kami dengar hari ini, kami terima, kami tangkap, itu terus menyala dalam hati kami. Kami menjadi pribadi yang makin mencintai firman, merindukan firman, ingin tahu lebih dalam lagi kepada firman. Oh, tuntun kami Tuhan oleh kuasa-Mu. Terima kasih, hamba-Mu berdoa menyerahkan jemaat di tempat ini, semua pergumulan yang tak terceritakan, Roh Kudus, Engkau beri jalan keluar, Engkau beri tuntunan, Engkau beri hikmat. Kuatkan setiap hati yang sedang bergumul Tuhan. Kuatkan setiap hati yang sedang mengalami ujian dan pencobaan. Biar iman kekuatan dari Tuhan membangkitkan kami pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, ada beberapa buku yang saya bawa, tapi saya rekomen ada satu judul bukunya Mental Strong. Nah, saudara nanti cari di lobi bagian depan tadi waktu Anda masuk. Nah nanti tanya yang judulnya Mental Strong yang mana. Saya rekomen judul itu. Tentu ada judul-judul yang lain, saudara nanti bisa lihat. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.